DPR RI setujui pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji. DPR minta KPU jelaskan Sirekap di Pilkada 2024. BTN batal akuisisi Bank Muamalat. DPR RI gelar rapat paripurna penutupan masa sidang 5. Selamat pagi pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi dan juga peristiwa yang terjadi di parlemen selama sepekan yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Pemirsa, kita awali Sinpo Parlemen edisi kali ini dengan informasi DPR RI menggelar rapat paripurna ke-21 masa sidang 5 tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 9 Juli 2024. Dalam rapat tersebut terdapat 11 poin agenda rapat. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-21 masa sidang 5 tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 9 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, DPR RI akan membahas 11 poin agenda rapat, salah satunya yakni pembentukan anggota Pansus Haji dan RUU Kabupaten atau Kota. Adapun yang memimpin rapat ini Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dengan didampingi Rahmat Gobel dan dihadiri oleh 132 anggota DPR RI. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar buka suara terkait usulan Presiden PKS Ahmad Saiku soal pimpinan DPR RI yang diisi oleh seluruh fraksi atau partai anggota parlemen. Imin menyebut hal itu akan sulit diwujudkan karena harus melewati proses yang panjang dan cukup rumit. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar usai menggelar rapat paripurna masa sidang 5 tahun 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Caimin menyebut jika pimpinan DPR RI diisi oleh fraksi atau anggota partai parlemen, maka harus merevisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Menurutnya proses revisi Undang-Undang MD 3 membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu dirinya mengatakan usulan Presiden PKS ini tidak bisa langsung terjadi. Ya itu prosesnya agak sulit karena harus merubah undang-undang. Tapi masih mungkin nggak berubah undang-undang? Saya nggak tahu. Undang-undang kan prosesnya lama. Perlu diketahui dalam pertemuan Ketua MPR RI Bambang Susatyo dan Presiden PKS Ahmad Saiku bahwa Saiku mengusulkan agar kursi pimpinan DPR RI dapat diisi oleh perwakilan seluruh fraksi atau partai yang ada di DPR RI. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI resmi menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan Panitia Khusus atau Pansus Angket Pengawasan Haji. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa DPR RI akan bekerja secepatnya dalam menyusun target terkait pelaksanaan haji. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-21 masa sidang 5 tahun 2023 hingga 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dalam rapat yang digelar ini, DPR RI membahas 11 poin agenda rapat. Salah satunya yakni menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan Panitia Khusus atau Pansus Angket Pengawasan Haji. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut bahwa DPR RI akan bekerja keras untuk menyusun target pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji. Menurutnya hal itu dilakukan agar kesalahan pelaksanaan haji tidak terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPR RI yang telah menyetujui Pansus Angket Haji. Mulai besok akan disusun roadmap kerja Panitia Khusus Angket Haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dan menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak terulang-ulang di setiap tahunnya. Karena itu terima kasih seluruh anggota DPR telah menyetujui Pansus Angket Haji 2024.
Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut menjadi persoalan fatal yang akan diawasi ialah pengalihan visa haji reguler ke khusus. Menurutnya hal tersebut dapat merugikan jamaah reguler yang bersifat material dan kerugian kelayakan. DPR RI membentuk panitia khusus atau pansus pengawasan haji untuk mengawasi pengalihan visa haji reguler ke khusus. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, pengalihan visa haji reguler ke khusus kini menjadi persoalan yang paling fatal. Menurutnya hal itu dapat merugikan jamaah haji yang bersifat material, antrian panjang, kerugian pelayanan, dan penyelidikan tentang penggunaan uang yang dimiliki oleh jamaah haji. Yang paling fatal adalah penggunaan visa hak haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Gus, goals dari panitia angket ini sebenarnya kemana sih Gus nanti goalsnya? Tujuannya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Tapi kan ada pembelaan katanya itu terjadi tiap tahun. Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang lagi. Ya, kalau berdasarkan keterangan pengusul tadi, poin-poinnya adalah seluruh manajemen yang merugikan jamaah reguler. Kerugian itu bersifat material, bersifat antrian panjang puluhan tahun, dan kerugian pelayanan, dan termasuk penyelidikan tentang penggunaan uang yang dimiliki oleh jamaah haji. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, tentunya kita juga berharap segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPR ini dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji, karena kita tahu ibadah haji merupakan ibadah yang tahunan ya, dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan kita berharap pelayanannya selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan informasi lainnya terkait dengan parlemen akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Simpo Parlemen. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Simpo Parlemen. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Makassar Newport, anggota Komisi 5 DPR RI Sigit Sosiantomo ini mengindikasikan adanya aktivitas impor yang lebih besar dibanding aktivitas ekspor di Makassar Newport. Karena itu, ia mendorong agar stakeholder terkait di Makassar Newport juga harus mengupayakan agar komoditas ekspor juga naik dengan cara penguatan pelayanan nasional. Politisi fraksi PKS ini juga menegaskan bahwa pernyataan ia ini tidak dibantah oleh Direktur Investasi PT Pelindo yang juga turut hadir dalam rapat kunjungan kerja spesifik ke Makassar Newport. Meski Makassar Newport mendapatkan banyak pendapatan melalui banyaknya aktivitas bongkar, namun Makassar Legislator Dapil Jawa Timur ini menilai perlu juga ada penyeimbangan antara aktivitas bongkar dan muat. Hal ini guna tidak mengganggu aktivitas ekonomi di sekitar daerah tersebut. Menurutnya, dikarenakan ada impor barang-barang atau impor tekstil dari Cina banyak material impor. Sementara, material-material domestik yang bisa dapat jual ke luar negeri memiliki nilai rendah. Hal itu menyebabkan banyaknya yang dikeluarkan pada devisa.
Dampak dalam hal ini, nilai rupiah menjadi menurun menurutnya harus dikuatkan dalam angkutan muat pada ekspor, sehingga nilai rupiah dapat semakin menguat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Agus Melas mengatakan belum mengetahui apakah Pilkada November 2024 nanti akan menggunakan aplikasi Sirekap atau tidak. Kendati demikian, Agus mengaku telah melakukan evaluasi internal kepada aplikasi Sirekap. Pelaksanaan Pilkada serentak akan digelar pada bulan November 2024 di seluruh wilayah Indonesia. Komisioner KPU RI Agus Melas mengatakan, evaluasi telah dilakukan pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Salah satu evaluasi terkait dengan aplikasi penghitungan suara Sirekap. Hal ini sesuai rekomendasi saat rapat gelar pendapat penyelenggara pemilu dengan Komisi 2 DPR RI. Saat ditemui di gedung KPU RI Jakarta, apakah Sirekap akan digunakan pada pilkada akhir tahun ini? Agus mengaku belum mengetahuinya. Pasalnya hingga saat ini KPU RI masih menunggu keputusan dari Komisi 2 DPR RI. Nah, kalau dalam konteks evaluasi pemilu 2024 lalu, yang untuk Pilpres ya sama Pileg, memang ada catatan terkait dengan Sirekap dalam sistem informasinya. Tentu saja itu bagian dari evaluasi dan juga terakhir dengan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 pemerintah dan juga lembaga penyelenggara pemilu lainnya, kami juga mendapatkan catatan evaluasi. Jadi apakah nanti digunakan atau tidak, yang jelas nanti kita akan lihat konsultasi dengan Komisi 2 terkait dengan pemanfaatan khusus yang Sirekap. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap kembali dipertanyakan kelayakannya apabila digunakan kembali di Pilkada serentak tahun 2024. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut apabila KPU tidak dapat menjelaskan secara memadai kepada DPR terkait Sirekap, maka Sirekap terancam tidak digunakan kembali. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menghadiri secara daring diskusi Sirekap di Pemilu 2024, evaluasi dan rekomendasi untuk Pilkada 2024. Doli menyampaikan pihaknya telah berulang kali meminta KPU untuk menjelaskan secara rinci terkait cara kerja Sirekap pada Pileg dan Pilpres 2024. Namun KPU terus beralasan jika Sirekap belum sempurna. Untuk Pilkada ini, Doli meminta KPU untuk menjelaskan Sirekap secara rinci. Doli mengaku tidak ingin peristiwa di Pilpres dan Pileg 2024 kembali terjadi di Pilkada 2024. Nah secara spesifik untuk Pilkada tahun 2024, memang sampai sekarang kami belum memutuskan ya. Kami waktu itu sampaikan kepada KPU RI, kami ingin meminta kalau ada penggunaan Sirekap lagi di tahun di Pilkada 2024 ini, kami ingin ada penjelasan yang lebih detail ya tentang pelaksanaannya dan apa evaluasi terhadap Pileg dan Pilpres kemarin sebelum nanti kami mengambil keputusan apakah memang saat ini sudah perlu lagi kita gunakan Sirekap atau tidak. Diketahui pada saat pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2024, Sirekap mengalami banyak kendala dan kejanggalan sehingga dikeluhkan para peserta pemilu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, terkait dengan Sirekap yang tengah menjadi sorotan ini, kita berharap KPU dan juga pemerintah ini belajar dari pemilu presiden dan juga pemilu legislatif kemarin yang juga menggunakan Sirekap, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada pemilu kemarin ini bisa diperbaiki ketika nanti pilkada. Dan kalaupun tadi ada usulan ataupun nasihat dari DPR terkait dengan perbaikan Sirekap, ini apabila memang belum memadai, kita juga berharap KPU terus melakukan perbaikan. Apakah Sirekap ini nantinya benar-benar layak atau belum untuk digunakan dalam Pilkada 2024. Dan ini masih terkait dengan Pilkada, pemirsa. Kemendagri akan melakukan kesiapan Pilkada, di mana persiapan pelaksanaan Pilkada 2024 ini terus dimatangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Rapat koordinasi dilakukan bersama KPU, Bawaslu, dan juga berbagai pihak terkait untuk menjamin kelancaran proses demokrasi. Kementerian Dalam Negeri terus melakukan persiapan untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi 2 DPR RI, dan pihak terkait terus dilaksanakan untuk mengorkestrasi semua pihak dalam penyelenggaraan pilkada.
Tito juga menyatakan pentingnya tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, termasuk pengajuan cuti bagi kepala daerah yang akan maju sebagai calon. Kesiapan pilkada terus kita jalan ya. Kami rapat terus dengan KPU, Bawaslu, DKPP, Komisi DPR RI, dan juga di tingkat pemerintah juga kita membantu. Ini memerlukan orkestrasi semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, penyelenggara, pengawas, kemudian pemerintah yang memberikan dukungan anggaran. Saya juga sudah mengecek langsung, hari ini juga akan berangkat sore ini ke Medan untuk rapat se-Sumatera, semua stakeholder, untuk meyakinkan terutama anggarannya APBD. Kalau pilkada itu APBD, kalau pemilu, pilpres, legislatif dari APBN, untuk meyakinkan bahwa anggaran sudah dicairkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Itu akan kita cek. Lebih lanjut, Tito juga menegaskan bahwa persiapan untuk kampanye akan terus diawasi agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi seputar parlemen akan kami sajikan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Sinpo Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Parlemen. DPR RI mengaku prihatin terkait adanya pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terlibat judi online. Mengenai hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Baidowi menegaskan pihaknya akan melakukan rapat bersama KPK sekaligus mendalami perihal pegawai KPK yang terlibat judi online. DPR RI merespon terkait adanya pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini terlibat judi online. Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan bahwa pihaknya mempersilahkan terlebih dahulu kepada Dewas KPK untuk menyelidiki perihal tersebut. Baidowi menyebutkan hasil dari penyelidikan Dewas KPK nantinya akan dibawa ke rapat kerja Komisi 3 bersama pihak KPK. Ya, kalau itu benar, itu kami prihatin. Tentu kami akan mendalami ya ketika rapat nanti dengan KPK. Di internal KPK sendiri kan ada Dewan Pengawas yang memiliki fungsi pengawasan. Ya biar itu diselidiki dulu oleh Dewan Pengawas secara internal. Kalau di DPR nanti pada saatnya rapat kerja dengan KPK tentu akan kita konfirmasi masalah itu. Sebelumnya KPK menemukan sejumlah pegawainya yang kini terlibat judi online. KPK menyebut akan memberantas hal tersebut agar tidak menular ke pegawai lainnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, mungkin benar adanya ungkapan bahwa Indonesia darurat judi online karena memang judi online ini menyasar semua kalangan, bukan hanya mereka dari kelas bawah tapi juga bahkan masyarakat kelas menengah ke atas juga terlibat judi online. Bahkan tadi ada salah satu ataupun beberapa pegawai KPK yang disinyalir melakukan judi online. Ini tentu kita berharap dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait untuk lebih serius lagi memberantas judi online dari Indonesia. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menepis dugaan keterlibatan prajuritnya pada kasus pembakaran rumah seorang jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Panglima lantas mempercayakan perkara tersebut kepada Polri agar dapat diusut secara tuntas dan mendalam. Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan tidak ada satupun anggotanya yang terlibat dalam kasus pembakaran rumah seorang jurnalis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan Panglima usai menghadiri rapat kerja secara tertutup dengan Komisi 1 DPR di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Panglima menyampaikan pihaknya tidak melakukan langkah preventif apapun untuk menangani kasus tersebut, lantaran sudah diambil alih oleh pihak kepolisian. Agus pun meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar, sudah diatasi oleh Polri.
Sebelumnya polisi telah menangkap 2 pelaku dalam peristiwa kebakaran rumah yang menewaskan seorang jurnalis bernama Riko Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam pembakaran tersebut, tindakan kedua pelaku berinisial R dan Y diketahui melalui rekaman CCTV. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Dan ini juga salah satu kasus yang cukup menggemparkan ataupun menuai sorotan dari masyarakat terkait dengan salah satu rekan jurnalis di Sumatera Utara yang rumahnya ini terbakar. Tamin disinyalir ada kesengajaan dan kita berharap dari pihak-pihak terkait, dari pihak kepolisi dan juga penyidik-penyidik lainnya bisa menyelidiki apa latar belakang di balik kasus ini, dan kita berharap ini benar-benar diungkap secara terang benderang sehingga tidak menimbulkan pertanyaan ataupun tidak menimbulkan fitnah-fitnah di antara instansi-instansi yang ada. Dan kita beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendukung langkah Bank Tabungan Negara atau BTN membatalkan untuk mengakuisisi Bank Muamalat Indonesia. Hal ini dikarenakan Bank Muamalat diduga mengalami kerugian yang mungkin tidak kalah besar dengan Asabri atau Jiwasraya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra Muhammad Hekal usai rapat dengar pendapat dengan Dirut PT BNI dan PT BTN pada Senin 8 Juli 2024. Hekal mengungkapkan bahwa pihak Badan Pengelola Keuangan Haji menjadi pemegang saham dari Bank Muamalat, di mana BPKH adalah pihak yang mengelola dana haji. Dengan munculnya keraguan dari BTN untuk melanjutkan proses akuisisi Bank Muamalat, tentu tercium sesuatu yang janggal. Sebab itu Komisi 6 DPR bakal mendalami perihal peran BPKH di dalam Bank Muamalat. Yang menjadi salah satu isu penting adalah kita ingin kejelasan terhadap rencana daripada BTN untuk melepas unit usaha syariahnya. Sebelumnya kita ketahui bahwa memang mereka sedang mendue diligence terhadap Bank Muamalat Indonesia. Namun dalam perjalanannya kelihatannya prosesnya tertunda-tunda, bahkan ada isu bahwa di dalam Bank Muamalat ini ada terjadi fraud sehingga kita khawatir kalau BTN diberikan beban untuk menyelamatkan ini. Nah, namun yang menjadi concern kita bukan hanya itu, akhirnya membuka tabir bahwa mungkin ada, kita sama-sama tahu BTN, Bank Muamalat Indonesia, pemegang saham pengendalinya itu kan adalah BPKH. Nah, tentu BPKH mengelola dana haji, calon jamaah haji Indonesia, dan yang kami khawatir dengan adanya keraguan daripada BTN untuk melanjutkan transaksi, bahkan hari ini sudah diputuskan, disampaikan langsung oleh Dirut, bahwa BTN tidak akan meneruskan akuisisi daripada Bank Muamalat. Artinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam isinya Bank Muamalat. Mungkin itu harus didalami. Kita tentu akan share juga dengan teman-teman kita di Komisi 8 maupun Komisi 11. Sebetulnya ada apa sih di Bank Muamalat? Kenapa sampai BTN tidak mau meneruskan? Dan kami juga ada tanda tanya, memang kenapa Bank Muamalat dimiliki dan dikelola oleh Badan Pengelola Haji gitu kan. Sedangkan tugas mereka adalah mengatur haji, tapi di sini kalau mengelola bank, apakah mereka punya kompetensi di bidang itu? Untuk diketahui, Badan Pengelola Keuangan Haji dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Muamalat Indonesia Tbk oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 2022 lalu saat dipimpin oleh Anggito Abimanyu. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan OJK tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Badan Pengelola Keuangan Haji selaku calon pemegang saham pengendali PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dari Jakarta, Selisih Regar, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Wakil Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan dalam kasus ini pihaknya menghormati penuh keputusan pra-peradilan yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung secara resmi memutuskan bahwa Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan bahwa dirinya menghormati putusan pra-peradilan dan akan tunduk terhadap putusan Majelis Hakim. Oleh karena itu, Habib meminta kepada tim penyidik Polri agar dapat menjadikan perkara ini sebagai sebuah pembelajaran, sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi. Lebih lanjut, ia berharap Polri dapat memperbaiki kinerja dari kejadian kasus Peggy, agar tidak membawa dampak buruk yang dapat merusak citra Polri di masyarakat. Kami menghormati putusan pra-peradilan ini, ya, dan kami yakin penyidik terkait akan tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
Ya. Secara umum, maka penyidik terkait juga harus menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran, ya. Jangan sampai terulang kembali. Begitu juga ya anggota Polri secara keseluruhan lainnya. Namun demikian, ya, kami lihat sendiri kinerja Polri secara umum selama ini sudah amat baik. Tiap tahun, ya, Polri itu menyidik sekitar 400.000 perkara lebih dengan baik demi melayani masyarakat. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti Peggy ini, ada beberapa kasus seperti ini harus segera diperbaiki, ya, agar tidak membawa dampak memperburuk citra Polri yang saat ini sedang baik-baiknya, ya, sedang bagus-bagusnya di mata masyarakat. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat paripurna ke-22 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 di ruang sidang paripurna Sidang Nusantara, maksud kami Gedung Nusantara 2 Parlemen pada Kamis 11 Juli 2024. Rapat paripurna yang diakhiri dengan pidato Ketua DPR Puan Maharani menjadi penutup masa persidangan kali ini. DPR RI menggelar rapat paripurna penutupan ke-22 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Laudewix V. Paulus, yang juga dihadiri Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR kali ini telah ditandatangani oleh 131 orang dan izin 159 orang dari 575 anggota DPR RI, serta dihadiri oleh seluruh fraksi. Adapun agenda dalam rapat yakni penyampaian pendapat fraksi terhadap RUU usul inisiatif balik DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Kemudian rapat diakhiri dengan pidato Ketua DPR pada penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024. DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2024 di Jakarta. Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk koneksivitas dan maritim dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Sidang Dewan yang terhormat, atas nama pimpinan DPR RI menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh anggota DPR RI dalam mewujudkan harapan rakyat. Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan, dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024. Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sinpo Parlemen edisi kali ini. Terus perbarui informasi Anda melalui program-program berita teraktual di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.